Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Kisah mengerikan saat 3 hari pertama bersama mereka. Hai, namaku Intan. Aku akan cerita tentang pengalaman yang enggak bisa aku lupakan sampai detik ini, saat aku pertama kali tinggal di kosan yang ada di wilayah Jogja. Jadi ceritanya bermula saat aku lulus menjadi mahasiswa di salah satu universitas negeri yang ada di Jogja. Awalnya aku senang banget bisa lulus di universitas impianku, dan yang paling buat aku semangat, entah kenapa aku senang banget. Bayangin aku harus merantau dan belajar hidup mandiri. Karena aku tinggal di Malang, jadi mau gak mau aku harus merantau dan hidup mandiri di Jogja. Di sana aku bakal ketemu teman-teman baru dan lingkungan baru. Karena jujur aja, aku sedikit jenuh dengan kehidupan aku di rumah. Karena orang tuaku terlalu sayang dengan aku. Jadi itu sedikit menghambat minat eksplorku. Karena aku sedikit hobi kesana kemari. Jadi waktu itu, seminggu sebelum aku mulai kuliah pertamaku, aku, ayah dan ibuku ke Jogja untuk mencari kosan. Di sana kami sempat kesulitan menemukan kosan karena ternyata kebanyakan kosan udah di booking, yang akhirnya nemu juga di hari kedua kami di Jogja. Kosan yang kami temukan itu agak jauh dari wilayah kampus, bahkan udah di wilayah yang tergolong sepi. Tapi tidak masalah, pikirku. Toh, aku juga bakal dikasih motor untuk ke kampus. Pertama kali aku lihat kosannya, aku terbayang, ini bakal sangat menyenangkan. Di depan kosan ada pohon jambu dan mangga yang sangat rindang. Bangunan kosannya juga gak terlalu besar dan gak terlalu kecil. Ini kosan khusus untuk cewek ya. Ngomong-ngomong, pemilik kosannya juga tinggal di dalam bangunan kosannya. Jadi segerbang gitu dengan rumah pemilik kosnya. Pemilik kosannya itu ibu-ibu tua, tapi belum layak juga dipanggil nenek. Jadi kalau aku perkirakan umurnya 50 tahunan lah kayaknya. Kosan ini punya ibu itu, dan dia juga hanya tinggal dengan satu bocah laki-laki yang kira-kira berumur 3-4 tahunan. Yang sampai sekarang aku gak tahu itu anaknya atau cucu si ibu itu. Jadi ibu kosannya menyambut kami dan mempersilahkan kami melihat kamar kos. Ternyata total kamar kos yang ada di situ ada 12, yang kosong ada 4 kamar. Tapi dari keempat kamar itu cuma sisa 1 yang bisa ditempatin. Saat ditanya 3 kamar lainnya kenapa nggak bisa ditempatin, kata si ibu kosannya sedang direnovasi. Padahal kelihatannya baik-baik saja. Karena aku sempat ngintip dari jendela kamarnya yang ditutup gorden, samar-samar terlihat kamar itu normal-normal aja. Tapi entahlah, awalnya aku mikir mungkin bocor atau apa kali. Jadi kamar kosan buat aku kamar nomor 3. Kamar yang kosong itu kamar nomor 2, 5 dan 12. Jadi kamar kosannya ada nomor itu sesuai urutannya. Saat kami masuk ke kamar nomor 3, aku melihat normal-normal aja. Malah aku suka dengan fasilitas yang ada. Dan kamarnya juga luas banget, karena kamar ini sebenarnya untuk 2 orang. Karena ada 2 ranjang yang bertingkat, tapi di sini aku cuma tinggal sendiri. Tapi yang aku bingung, enggak tahu kenapa, pas awal aku masuk ke kamar itu rasanya dadaku agak berat. Dari awal aku sempat mikir soal itu, tapi aku cuma mikir aja, gak menanyakan dan menceritakan ke ibuku. Karena sepertinya akan sedikit lebay kalau aku ceritakan, karena itu hal kecil banget. Awalnya aku mikir kayak gitu, dan itulah aku sesali kenapa tidak aku ceritakan dari awal ke ibu dan ayahku. Ya udah, itu hanya penyesalan. Jadi hari itu kami balik ke penginapan, lalu balik ke Malang. Seminggu kemudian, di hari Minggu, sehari sebelum aku masuk kuliah pertamaku, aku balik lagi ke Jogja dan meninggalkan ibu ayah di Malang. Itu adalah pertama kalinya aku pergi jauh sendiri dan merantau. Singkat cerita,
Saat aku sampai di Jogja, tepatnya di kosan, itu sore minggu, aku langsung disapa dengan salah satu anak kosan lain yang saat itu sedang bersih-bersih. "Hei mbak, baru ya?" Iya mbak, aku baru. Oh kenalin, nama aku Intan. Aku Dita mbak, baru masuk kuliah ya." Di situ kami ngobrol-ngobrol sedikit. Ternyata Dita itu kuliah di universitas yang sama denganku, tapi beda fakultas dan angkatan. Dita ternyata angkatan 2016. Di situ aku juga pamit mau masuk ke dalam kos, tapi Dita sempat nawarin untuk main dan sekedar ngobrol-ngobrol ke kosannya. Syukur, pikirku, baru sampai aja aku langsung punya temen, karena Dita kelihatannya sangat humble dan suka cerita. Ya udah aku masuk ke dalam kos. Lagi-lagi, pas aku buka pintu dan masuk, nggak tahu kenapa aku ngerasa dadaku sesak lagi. Sebelumnya aku nggak pernah kayak gini, tapi aku nggak terlalu menghiraukan. Karena tubuhku yang pegel dan pengen rebahan itu lebih menonjol dari yang aku rasakan, sampai gak berasa aku ketiduran beberapa jam. Lalu, aku terbangun karena panik. Di sini nih, sampai sekarang aku gak tahu itu mimpi atau nyata yang aku dengar. Karena yang aku rasakan, aku terbangun karena mendengar keramaian di sekitarku. Yang seolah aku tidur di tengah-tengah keramaian pasar, dan itu terjadi di kamarku. Saat aku bangun, semuanya hening. Tapi itu rasanya nyata banget. Tapi aku selalu berusaha mikir kalau itu hanya mimpi. Mungkin karena aku terlalu kelelahan di hari itu. Karena sekujur tubuhku dipenuhi keringat saat tidur, aku langsung mandi. Saat sedang mandi juga aku masih kepikiran soal mimpi itu. Apakah itu mimpi atau nyata yang aku dengar? Ya udah, setelah mandi aku sholat maghrib dan duduk termenung karena sesak dada. Aku makin berasa berat. Dari termenung hingga panik yang aku juga nggak tahu kenapa aku bisa panik sendiri di kamar ini. Semakin lama rasanya semakin aneh, karena sesak yang aku rasakan itu sepertinya di kamar ini penuh dengan orang-orang, sesak napas dan pengap. Padahal AC sudah aku nyalakan yang paling dingin, dan di kulit juga rasanya dingin, tapi di dalam rasanya panas. Akhirnya aku keluar memberanikan diri, aku main ke kamarnya Kak Dita. Padahal baru kenal. Di situ aku nggak cerita soal itu. Aku cuma ngobrol soal hal lain untuk menenangkan pikiranku dari sesuatu yang aku juga tidak tahu. Karena anehnya, di kamar Kak Dita semuanya normal. Aku berasa lebih lega di kamarnya. Sampai aku berharap Kak Dita basa-basi untuk nawarin aku nginep di kosannya. Tapi aku malu buat minta nginep. Tapi sayangnya Kak Dita nggak nawarin. Ya udah, malam itu kami cuma cerita aja. Di situ Kak Dita cerita soal keseruan kampus, dan aku sempat nanya juga soal kenyamanan tinggal di kosan ini. Katanya kosan kami itu nyaman banget karena lingkungannya yang ada di pinggiran kota yang cenderung tenang dan sepi. Karena jarak sekitar 300 meter baru ada beberapa warung makanan. Dan Kak Dita juga cerita anak kosan di kamar lain juga baik-baik kok, tapi cenderung menjaga privasi, tapi semuanya murah senyum. Tapi diantaranya ada beberapa yang bukan mahasiswa karena udah bekerja. Aku juga belum pernah ketemu mereka karena mereka kelihatannya hanya di kamar masing-masing. Saat kami sedang cerita, aku kaget ngelihat bocah yang sedang ngintip-ngintip di pintu kamar Kak Dita yang setengah terbuka. Kata Kak Dita, adik itu namanya Oki. Dia bocah manis tapi sayangnya ada sedikit kelainan. Dia bisu dan tuli. Tapi setelah setahun Kak Dita tinggal di kosan itu, dia juga ternyata nggak tahu Oki itu anaknya ibu kos atau cucunya. Karena ibu kosnya sangat dingin dan selalu menghindar untuk berinteraksi dengan mereka. Kalaupun ngobrol hanya ngobrol yang penting-penting aja. Mungkin karena itu Kak Dita tidak pernah tahu asal-usul si adik Oki yang manis itu. Adik itu juga udah biasa seperti itu. Dia suka ngeliat kita di dalam kamar kalau pintu dibuka, tapi dia takut kalau dikasih kue atau semacamnya. Dia cuma suka ngeliat sambil ngintip aja kok, dan mondar-mandir di halaman kosan karena rumah ibu kos ada di dalam pagar kosan. Lalu, setelah kami ngobrol panjang lebar, waktu juga udah sekitaran jam 22.30. Aku balik ke kamar karena emang udah sedikit ngantuk. Tapi saat aku mau buka pintu kamarku, gak tahu kenapa
Selalu perasaan takut dan gelisah itu balik lagi. Tapi aku juga gak tahu aku gelisah dan panik karena apa. Itulah yang aku rasakan saat hendak mau buka pintu dan masuk. Tapi apa boleh buat, Kak Dita tidak menawarin aku nginep. Aku gak berani untuk menerobos privasi orang lain. Jadi aku masuk ke kamar dan lagi-lagi perlahan dadaku sesak dan semakin sesak. Aku duduk di ranjang sambil merenungkan kenapa aku tidak nyaman di sini. Padahal baru sehari tinggal di sini. Ya udah, aku melawan rasa aneh itu dan aku mencoba tidur. Tapi sebelum tidur aku main HP sekedar melihat aktivitas di Instagram aja untuk sedikit menenangkan rasa aneh yang aku rasakan. Saat aku mulai sedikit tenang sambil megang HP, aku pun hampir tertidur. Tiba-tiba cekrek, bunyi gagang pintu kamarku yang buat aku kaget. Karena seperti ada yang mau membuka pintu. Di sini aku diam dan bingung. Bingung mikir itu apa dan siapa. Aku coba manggil Kak Dita, mungkin aja Kak Dita yang mau masuk. Kak Dita, kakak di situ. Gak ada jawaban sama sekali. Di sini aku udah mikir yang aneh-aneh, jadi aku gak berani buat ngecek. Tapi aku cuma diam, bingung dan mikir sambil ketakutan. Dadaku masih berat dan panas, tapi ujung kakiku rasanya dingin. Aku juga bingung dan gak tahu kenapa rasanya aneh begini. Sambil ketakutan dan sama sekali tidak nyaman, aku tetap berusaha tidur sambil terus berdoa dan menutup mata. Hingga aku sadar terbangun mendengar suara motor yang ternyata suara teman-teman lain yang sedang manasin motor karena mau berangkat ke kampus, karena jam udah menunjukkan hampir jam 7 pagi. Aku buru-buru mandi siap-siap untuk ke kampus. Pukul 17, aku sampai di kos lagi, tapi kos keadaannya sepi. Kak Dita juga gak kelihatan, mungkin masih di luar. Aku masuk ke kamar kos lagi, lagi-lagi gak tahu kenapa dadaku berat lagi. Aku gak peduli lagi. Aku mandi di kamar mandi yang ada di dalam kamar kosku. Nah, di sini lagi, saat sedang mandi samar-samar aku mendengar suara hendakan kaki dari kamarku. Aku matikan shower, aku mendengar lagi. Itu benar-benar suara hentakan kaki yang aku ingat saat itu suara hentakan kakinya. Seolah ada orang di kamar aku yang nari sambil marah. Karena hentakan kakinya yang emang kuat banget menghantam lantai. Aku mendengarnya cukup lama. Shower aku nyalakan agar aku gak mendengar suara itu lagi. Aku terduduk dan nangis sambil nahan takut yang sangat-sangat takut. Hingga suara hentakan kakinya pun tidak terdengar lagi. Karena itu sekujur tubuhku gemetaran, aku selalu ragu untuk keluar kamar mandi. Yang membuat selama 2 jam aku di kamar mandi karena tidak berani keluar. Akhirnya aku memberanikan diri keluar buru-buru pakai baju. Aku lari ke kosnya Kak Dita dan ternyata semua anak kos pada belum balik termasuk Kak Dita. Tanpa pikir panjang aku lari ke rumah ibu kos yang berada di belakang kosan kami. Aku mengetuk pintu dengan rasa panik. Bu, Assalamualaikum Bu. Tapi sayangnya tidak ada respon. Aku coba ngintip dari jendela apakah ada orang atau tidak. Saat aku ngintip, aku melihat ibu kos duduk di lantai dengan gaya duduk orang Jepang sedang makan di lesehan. Duduknya menghadap TV, tapi TV-nya sedang tidak nyala. Aku hanya melihatnya dari belakang. Aku coba panggil tapi tidak ada respon sama sekali. Bahkan sampai setengah jam aku memanggil tetap tidak ada respon. Dan ibu itu juga tetap diam hanya duduk seperti itu. Berkali-kali aku nyubit tanganku sambil bodohnya aku berharap ini hanya mimpi. Tapi ini memang kenyataan. Hari sudah gelap. Aku cuma duduk di kursi depan rumah ibu kos. Aku takut ke kos. Niatnya aku nunggu Kak Dita pulang di sini. Tapi sialnya, karena terburu-buru keluar kos tadi, aku lupa membawa HP. Perlahan aku jalan balik ke kosan sambil ngintip kosan dan aku melihat Deoki yang sedang mengintip ke dalam kosku. Ya Allah, aku juga lupa menutup pintu kamar kosku. Sedikit tenang karena ada Deoki. Aku jalan tapi anehnya, aku melihat Deoki ngintip ke dalam kamar kosku seperti melihat sesuatu sambil tersenyum. Aku coba panggil. Halo Dek, halo. Masih belum ada respon. Halo Dek. Oh, aku lupa. Aku coba sentuh pundaknya. Dia kaget melihat aku sampai nangis dan lari ke rumahnya. Yang aku pikirkan Deoki melihat apa di dalam.
Kenapa dia tersenyum dan kaget melihat aku ada di belakangnya? Di sini, aku pergi dengan motor sendiri untuk makan. Karena udah sangat ketakutan, aku pergi makan ke pusat kota dan memilih tempat makan yang ramai. Aku makan, setelah itu aku telepon ibuku menceritakan soal apa yang aku alami. Ibuku tidak percaya sama sekali, karena dia hanya menganggap aku terlalu manja, tidak bisa jauh dari orang tua. Dia hanya menasihatiku untuk menjadi mandiri di sini. Lalu aku coba menelpon Kak Dita. Ternyata Kak Dita sedang ada acara komunitasnya, dan katanya jam 10 akan baru tiba di kos. Saat itu masih jam setengah 9. Aku menunggu Kak Dita ada di kos, barulah aku berani pulang. Singkat cerita, hampir jam 11 Kak Dita baru ngabarin kalau dia baru tiba di kos. Aku pun balik. Aku menceritakan semuanya, tapi lagi-lagi respon Kak Dita seperti tidak percaya. Dia hanya merespon dengan candaan. Aku pun hanya tersenyum tipis merespon candaannya. Aku ngerti kenapa orang-orang tidak percaya, karena sebelumnya aku juga sering tidak percaya atau pura-pura percaya saat teman atau siapapun yang menceritakan hal seperti ini. Dari sini aku memilih diam, yang penting Kak Dita tetap bersamaku. Tapi aku sempat minta nginep. Kak, aku nginep malam ini ya. Boleh kok, tapi di sini ranjang cuma 1 Tan. Ya udah gini aja, karena kakak juga belum pernah ke kamarnya Intan. Kita tidur di situ aja. Kan di kamar Intan double ranjangnya. Gimana? Iya kak, nggak apa-apa. Ya udah, kakak mandi dulu ya. Ntar kakak nyusul ke kamar Intan ya. Nggak apa-apa kak, aku nungguin di sini aja kak. Singkat cerita, setelah Kak Dita mandi, kami ke kamarku. Lagi-lagi, setiap aku masuk di kamar ini, aku selalu dada aku ini berat banget. Sampai kali ini udah terbiasa rasanya. Tapi aku penasaran apakah Kak Dita juga ngerasain hal yang sama. Kak, di kamar aku pengap ya? Enggak kok. Biasa aja Tan. Di sini malah lebih enak, lebih luas. Hah? Kenapa ya cuma aku yang merasakannya? Aku salah apa? Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa harus aku? Pertanyaan itu berkali-kali terpintas di pikiranku, seolah aku pengen protes tapi nggak tahu dengan siapa. Tapi ya udah, Kak Dita juga tidur denganku di sini. Aku tidur di ranjang bawah, Kak Dita tidur di ranjang atas. Malam itu dada aku semakin berat. Aku sulit tidur. Tapi Kak Dita udah lelah banget. Aku pun berusaha untuk tidur. Tiba-tiba terdengar suara. Aku tersadar terbangun. Lagi-lagi mendengar suara pedal gagang pintu lagi yang kuat banget. Perlahan pintu terbuka dengan sendirinya. Tapi aku pun mendengar suara dengkuran. Dengkurannya Kak Dita dari atas. Aku coba panggil Kak Dita. Kak, Kak Dita, Kak. Sepertinya Kak Dita tidur terlalu nyenyak. Aku bangun naik ke ranjang atas. Ternyata Kak Dita tidak ada. Refleks aku lari ke kamar Kak Dita. Aku ketuk pintu kamar Kak Dita. Syukurnya Kak Dita terbangun dan buka pintu. Aku langsung nanya kenapa Kak Dita pindah. Ternyata Kak Dita pindah karena katanya kasur di atas gatal-gatal karena aku lupa mengganti spraynya. Itu emang spray dari kosnya yang udah lama banget. Lalu Kak Dita pun nawarin aku buat tidur di kamarnya aja. Meskipun tidur hanya di lantai, rasanya jauh lebih lega tidur di sini. Pagi aku dibangunin Kak Dita. Singkat cerita aku ke kampus. Selama di kampus aku berkali-kali nelpon dengan ibuku untuk minta pindah kosan. Tapi ibuku malah menasihatiku karena menurutnya aku tidak bersyukur dengan keadaan kosan itu. Jujur aja, fasilitas dan keadaan fisik kos itu udah lebih dari cukup buatku. Malah aku bakal senang dan tenang ada kos-kosan yang lebih sederhana, asalkan tidak ada teror mistis yang seperti aku alami di situ. Pukul 17, aku balik dari kampus. Lagi-lagi Kak Dita belum ada di kosan. Aku panik lagi. Tapi aku coba melawan rasa takutku. Aku memberanikan diri masuk ke kamar. Aku nunggu sesuatu yang terjadi, tapi tidak ada yang terjadi. Cuma dada aku yang perlahan semakin berat. Di sini, aku tidak berani mandi lagi saat malam atau menjelang maghrib. Aku rebahan di tempat tidur dan tanpa sadar aku tertidur hingga jam 20. Aku bangun siap-siap untuk sholat. Setelah itu aku termenung, mikir gimana caranya orang tua aku mengizinkan aku pindah dari sini.
Aku coba telepon lagi tapi tetap tidak diizinkan. Aku mulai mikir untuk pindah secara diam-diam saja. Syukurnya aku punya sedikit tabungan yang cukup untuk membayar kosan beberapa bulan. Saat itu pikiran aku udah bulat untuk mencari kosan. Aku coba nyari kosan yang ada di Jogja via online. Saat sedang sibuk dengan laptopku nyari kosan, yang itu aku duduk di ranjang sambil mangku laptop. Aku ngerasain kayak orang yang bolak-balik di dalam kamarku. Dan itu berasa rame banget, tapi aku gak lihat apapun, gak dengar apapun di sini. Tapi bener-bener aku ngerasain kayak ada orang lain. Ini rasanya bener-bener aneh banget. Kalau kalian gak tahu gimana rasanya, kalian bayangin aja kalau kalian sedang ada di satu ruangan dengan orang rame, tapi semua orangnya diem gak bergerak dan gak bersuara, dan kalian tutup mata. Pasti kalian gak ngeliat wujudnya dan gak denger pergerakannya kan? Tapi pasti ada semacam indera kalian yang bisa ngerasain ada orang lain di dekat kalian kan? Nah gitulah, kira-kira rasanya seperti itu. Padahal itu kamar kosku yang cuma aku sendiri. Nah, saking ngerasa ramenya dada aku semakin berat ini, persis banget kayak di hari pertama aku rasain. Beratnya gak kayak berat biasanya, tapi jauh lebih berat. Panas dan pengap. Tapi anehnya, di kulit rasanya dingin banget, terutama di ujung kaki. Sampai sekarang aku masih merinding ingat rasa aneh ini. Dan aku masih bingung gak tahu kenapa bisa. Lalu saat itu, aku menghubungi salah satu teman baru aku di kampus namanya Velin. Padahal baru kenal tadi siang. Aku coba nelpon Velin, minta nginep di kosannya. Dengan ada suaranya sedikit ragu, Velin mengiyakan permintaanku. Aku pun buru-buru siapin semua barang-barang aku, membawa semua barang aku, berharap ini malam terakhirku di sini. Padahal saat itu aku masih belum menemu juga kosan baru. Saat sedang siap-siap, aku dengar suara pintu kamar Kak Dita dibuka. Oh pas banget, sekalian keluar aku mau pamit juga dengan Kak Dita dan mau makasih sebesar-besarnya udah nemenin aku semalam. Setelah siap-siap dan akan keluar kamar aku gak bisa dibuka. Di sini aku panik sepanik-paniknya. Aku paksa tarik gagang pintunya tapi benar-benar gak bisa. Aku gak bisa berpikir secara jernih. Aku teriak dari dalam berharap Kak Dita dengar. Aku teriak benar-benar sekuat tenaga karena aku panik banget. Tapi Kak Dita gak dengar, padahal dia sedang nyapu teras kamarnya. Aku mukul-mukul jendela tetap gak terdengar. Aku nangis di sini dan dada aku sesek banget. Hingga di sini, aku baru tersadar betapa bodohnya aku gak menghubungi Kak Dita melalui telepon. Entahlah, mungkin karena aku emang tidak bisa berpikir secara jernih di saat itu. Syukurnya, Kak Dita angkat telepon dan langsung ke kamarku. Ternyata, aku terkunci dari luar. Tapi sampai sekarang aku gak tahu siapa yang kunci dan gimana bisa terkunci. Logikanya kalau terkunci harusnya aku denger dong saat di dalam kamar. Karena suara klik kuncinya lumayan kenceng tuh. Tapi ini sama sekali aku gak denger suara kliknya. Dan yang lebih anehnya lagi, kenapa Kak Dita bisa gak denger aku saat teriak, padahal aku denger suara pintunya terbuka dari dalam. Logikanya harus dia denger juga suara dari dalam kamarku. Tapi saat itu Kak Dita buka pintu. Dia kaget kenapa aku bisa terkurung. Saat itu suaraku udah serak nyaris gak ada. Aku nangis dan sekujur tubuhku berkeringat. Kak Dita langsung meluk aku. Mungkin saat itu pelukan itu sangat berarti buat aku. Aku butuh benar-benar tempat buat berlindung. Lalu aku pamit dengan Kak Dita untuk pindahan kosan malam itu juga. Biarpun sebelumnya dia kaget kenapa aku pindah, aku cuma bilang, aku ketakutan di sini. Singkat cerita, aku sampai di kosan Velin. Dia kaget aku ngebawa semua barang. Tapi syukurnya Velin nerima aku tanpa keberatan sama sekali. Aku pikir dia akan sangat keberatan. Di sini aku ceritakan semuanya apa yang terjadi. Dan Velin juga orang yang pertama menganggap cerita ini adalah cerita serius. Bahkan Velin menawarkan aku untuk sementara tinggal bareng dia di kosannya. Terima kasih Velin. Di sini dia superheroku. Malam itu akhirnya aku bisa merasa lega. Biarpun saat mandi aku masih trauma. Padahal saat mandi di kosan Velin gak ada yang aneh-aneh. Cuma karena aku masih trauma aja. Di malam ini, selama semalaman aku gak bisa tidur. Gak tahu kenapa. Biarpun aku udah jauh lebih tenang, tapi ketakutan ini masih belum pergi. Aku benar-benar trauma. Hingga pagi aku belum tidur. Tapi kami harus ke kampus. Saat di kampus aku lemas banget, yang akhirnya pingsan. Singkat cerita, akhirnya selama kurang lebih seminggu aku demam, cuma bisa tidur di kosan Velin. Yang akhirnya ibuku datang. Di sini aku cerita lagi apa yang terjadi di kosan lama itu.
ibuku masih tetap menganggap aku tidak bersyukur dengan keadaan kosan itu. Mungkin karena aku pergi menginap di kosan Felin yang jauh lebih mewah. Karena kosan Felin bisa dikatakan bukan kosan lagi, tapi semacam apartemen. Semua fasilitas ada, termasuk kolam dan taman. Sampai sekarang ibuku masih tidak percaya dengan itu. Dan aku juga masih bingung dengan apa yang aku rasakan sebelumnya. Tapi selama aku tidur di rumah Felin, aku juga bingung kenapa aku sering banget mimpi tentang Deoki. Aku lupa soalnya mimpinya, tapi yang aku ingat itu Deoki. Aku juga bingung soal ibu kosnya. Dari semuanya aku benar-benar bingung dengan ibu kos itu. Tapi kenapa cuma aku yang merasakan keanehan itu? Kenapa Kak Dita dan anak-anak kos lain di situ tidak merasakan apapun? Sampai sekarang aku masih bingung dengan itu semua. Tapi itu udah lewat. Aku juga udah tidak trauma lagi dan tidak lagi merasakan hal-hal seperti itu semenjak aku tinggal bersama Felin di kosannya. Tamat. For your info, ini bukan akun Intan ya. Yang penulisnya ini nih. Di cerita ini itu Intan hanya narasumber dari penulisnya, yang payung hitam ini ya penulisnya ya. Dan narasumber tidak mengizinkan share nama lengkap dan detail pribadi lainnya, termasuk nama universitas dan wilayah detail alamat kosannya di cerita ini. Mungkin di sini ada temannya Intan yang tahu cerita ini dan mungkin warga di sana tahu cerita ini. Tolong jangan diberitahu secara publik, karena tujuan cerita ini hanya untuk berbagi kisah saja. Ya, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Saya admin undur diri dan apresiasi sebesar-besarnya buat payung hitam. Dan sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.